saya Kaula. Berikut video penggunaan notebook lem untuk Jared Video Edukasi. Create new notebook jika baru memulai dan add source referensi. Karena saya sudah melakukan sebelumnya, jadi saya klik notebook pilihan. Tambahkan referensi pada add source, saya memilih dari Google Drive, topiknya asteroid. Setelah source diproses, klik video overview dan atur bahasa serta tema yang diinginkan. Kemudian, tunggu hasil diproses. Lalu klik hasil. Halo semuanya, hari ini kita bakal melakukan sesuatu yang kedengarannya mustahil. Kita akan coba melakukan sensus kosmik. Yap, kita akan mendata jutaan bongkahan batu luar angkasa yang jadi tetangga kita di tata surya. Yuk kita selami dunia asteroid yang luas banget ini. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Di luar sana tuh ada jutaan asteroid. Jelas, kita nggak mungkin kan mempelajari mereka satu persatu. Jadi gimana caranya para ilmuwan bisa paham soal populasi yang begitu besar dan beragam ini, padahal jaraknya jutaan kilometer dari kita? Ya iyalah, kita nggak bisa kirim pesawat luar angkasa ke setiap asteroid. Bayangin aja biaya dan waktunya, bakal butuh waktu selamanya. Jadi, para astronom harus putar otak, cari cara yang lebih cerdas buat ngumpulin data. Dan ternyata, petunjuk terbesarnya datang dari sesuatu yang kelihatannya sepele banget, perubahan kecerahan asteroid saat mereka berotasi. Kelipahan inilah, seperti yang akan kita lihat, yang jadi kunci buat membuka semua rahasia mereka dari jauh. Jadi, gimana ceritanya kelipipan kecil ini bisa menyimpan segudang informasi? Oke, mari kita bedah dan pecahkan kode di balik fenomena ini. Nah, ini dia istilah kuncinya. Kurva cahaya. Anggap aja ini sinyal mentah yang ditangkap teleskop kita. Setiap naik turunnya grafik ini sebetulnya lagi cerita soal bentuk dan gerakan si asteroid. Penuh dengan informasi tersembunyi yang siap kita gali. Dan perbandingan ini nunjukin dengan jelas banget kenapa bentuk itu penting. Kalau asteroidnya bulat sempurna, cahayanya bakal mantul dengan sama rata pas dia muter. Hasilnya, kurva cahaya yang datar, lurus-lurus aja, membosankan. Tapi kalau asteroidnya lonjong kayak kentang, nah, setiap kali sisi lebarnya menghadap kita, dia bakal kelihatan lebih terang. Pas sisi sempitnya yang kelihatan, dia meredup. Variasi inilah yang kita butuhkan. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam. Lapisan informasi pertama yang bisa kita kupas dari kurva cahaya adalah seberapa cepat asteroid itu berputar. Ini data yang paling dasar, tapi untuk mendapatkannya dengan akurat, metodenya harus benar-benar teliti. Nah, ini tantangannya. Metode yang terlalu simpel sering banget salah tebak. Masalahnya mirip kayak kalau kita lihat roda mobil yang lagi ngebut di film, kadang-kadang kelihatannya muter ke belakang atau malah berhenti kan? Itu karena kamera nggak nangkep cukup gambar. Nah, metode sederhana bisa tertipu oleh data asteroid dengan cara yang sama. Dan kalau salah dari awal, ya rusak semua analisis kita. Makanya, para peneliti mengembangkan proses yang jauh lebih tangguh. Pertama, mereka pakai alat matematika canggih namanya deret Fourier buat bikin beberapa kemungkinan model dari kurva cahaya. Terus, yang paling penting, mereka cek model-model itu pakai logika sederhana. Setiap asteroid kan punya dua sisi, jadi harusnya ada dua puncak kecerahan setiap kali dia berotasi kan? Terakhir, mereka pakai statistik buat memilih model mana yang paling pas. Pendekatan berlapis ini secara sistematis menyaring jawaban yang salah dan mengunci periode rotasi yang sebenarnya. Oke, kita udah tahu cara ngukur satu asteroid dengan akurat. Sekarang saatnya kita zoom out. Daripada fokus ke satu individu, gimana kalau kita lihat gambaran besarnya? Sensus seluruh populasi asteroid. Disinilah pendekatan dari penelitian Nortunen dan timnya jadi game changer. Mereka mengubah cara berpikir kita. Jadi, alih-alih menganalisis satu kurva cahaya, mereka menggabungkan variasi kecerahan dari ribuan asteroid untuk mendapatkan gambaran statistik tentang kelompok itu secara keseluruhan. Ini benar-benar kayak ngadain jajak pendapat kosmik. Kerennya, metode ini bisa menyaring semua data kelipan yang rumit itu jadi dua parameter kunci aja. Parameter P ini ngasih tahu kita, secara rata-rata populasi ini bentuknya lebih mirip kentang atau lebih bulat kayak bola.
Terus, beta ngasih tahu kita apakah mereka semua cenderung berputar dengan kemiringan yang sama. Ini udah kayak sidik jari untuk seluruh keluarga asteroid. Oke, metodenya udah siap. Sekarang, bagian paling serunya. Apa sih yang kita pelajari pas kita terapin teknik-teknik canggih ini ke data raksasa dari survei langit kayak TESS dan WISE? Temuan pertama sebenarnya cukup masuk akal, tapi penting banget buat dikonfirmasi. Datanya nunjukin dengan sangat jelas, semakin besar sebuah asteroid, semakin bulat bentuknya. Nah, lihat deh grafik ini. Jelas banget kan? Asteroid kecil nilai kelonjongannya rata-rata lebih rendah. Artinya mereka lebih nggak beraturan, lebih mirip cerutu. Sementara itu, asteroid besar nilainya mendekati 1, artinya hampir bulat sempurna. Kenapa bisa gitu? Jawabannya satu kata, gravitasi. Semakin besar suatu benda, gravitasinya makin kuat buat narik dirinya sendiri jadi bentuk bola. Temuan kedua ini, wah lebih keren lagi. Data menunjukkan ada semacam batas kecepatan yang tegas di alam semesta. Ada kecepatan maksimum di mana sebuah asteroid bisa berputar sebelum hal buruk terjadi. Dan batas kecepatan itu adalah sekitar 2,2 jam per putaran. Kalau ada asteroid yang nekat berputar lebih cepat dari ini, gaya sentrifugal, gaya yang sama yang bikin kamu terlempar keluar di komiti putar, bakal lebih kuat dari gravitasinya sendiri. Hasilnya, asteroid itu bakal hancur berkeping-keping. Dan disinilah analisisnya jadi makin cerdas. Dengan melihat tipe asteroid mana yang hidupnya paling mepet ke batas putaran berbahaya ini, kita bisa menyimpulkan sesuatu tentang isi perut mereka, terutama seberapa padat mereka. Jadi, intinya begini. Seperti yang ditunjukkan data, asteroid tipe S yang berbatu mendominasi populasi pemutar tercepat. Sementara itu, tipe C yang lebih ringan dan berkarbon jarang banget ditemuin di dekat batas itu. Ini artinya apa? Ini nunjukin kalau tipe S kemungkinan besar lebih padat dan lebih kokoh, jadi mereka bisa tahan putaran yang ekstrim. Pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal ngukur kecepatan dan bentuk. Setiap potongan data ini adalah kepingan teka-teki yang jauh lebih besar. Jadi, kenapa ini semua penting banget? Karena dengan melakukan sensus kosmik ini, kita itu pada dasarnya lagi baca buku sejarah tata surya kita. Setiap data ngasih petunjuk soal gimana planet-planet terbentuk dari puing-puing awal. Bahkan, ini bisa bantu kita memprediksi masa depan dengan memahami gimana orbit asteroid bisa berubah. Ini cara yang luar biasa kuat buat melakukan geologi kosmik dari bumi. Dan yang paling keren, metode statistik ini sangat ampuh sampai bisa kita terapkan ke populasi yang lebih jauh lagi, kayak objek-objek misterius di luar Neptunus yang terlalu remang-remang untuk dipelajari satu persatu. Ini jadi bikin kita bertanya-tanya, seiring teleskop kita makin canggih, rahasia menakjubkan apa lagi yang bakal kita ungkap hanya dengan mengamati kelipan samar cahaya dari ujung tata surya kita? Yap, hasil yang sangat keren. Kemudian download hasil. Kemudian hasil dapat digunakan untuk edukasi. Terima kasih sahabat A.